Selamat teman-teman, saya Kevin Sanri Putra, OMK asal Keuskupan Agung Jakarta, dan 8 bulan terakhir saya menetap di Asmat, Papua. Awalnya saya diundang Keuskupan Agats Asmat untuk memproduksi 10 video musyawarah pastoral keuskupan selama 14 hari. Persis setelah 14 hari, pemerintah Provinsi Papua menutup akses transportasi dari dan ke Papua. Saya berada 5.000 km dari rumah, sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman sepermainan, tanpa rumah yang ada listrik, AC dan internet stabil, tanpa pekerjaan tetap, tanpa suatu pengertian kenapa Tuhan mengizinkan ini untuk seorang Kevin. Untuk membalas niat baik Keuskupan Agats Asmat yang mengizinkan saya tinggal lebih lama, saya mencoba melakukan lebih dari kewajiban saya. Saya mencoba memberi dengan segala yang saya bisa. Setiap hari saya membantu mengisi siaran dan perihal teknis Radio FU, stasiun radio milik Keuskupan. Saya ikut ambil bagian mengadakan Paskah on air di Tanah Asmat. Dengan keterbatasan jaringan internet dan pengetahuan, saya mendesain web untuk Keuskupan dan Yayasan Alphonse Suada Asmat, yayasan Keuskupan yang menangani penderita kusta dan HIV/AIDS. Selain liputan acara Keuskupan dan komunitas, menulis berita, menghidupkan kembali majalah Keuskupan, saya juga mendukung produksi 120 lagu dan video animasi anak-anak sekami, 1 album rohani kongregasi sekuler, beberapa video penggalangan dana keuskupan, dinamika lintas tarekat dan paroki, mentoring teknis untuk volunteer Komsos Agats Asmat, mengajar anak-anak bahasa Inggris dan iman Katolik di kampung-kampung, memperbaiki HP, komputer, laptop, printer para pastor dan suster, malah laptop saya yang rusak, HP nyemplung di sungai coklat berlumpur yang dasarnya banyak duri sagu yang tajam, sampai membonceng Bapak Uskup untuk nyari wifi mau video call dengan orang di Jakarta. Kalau Santo Yohanes di ayat terakhir Injilnya menulis terlalu banyak yang Yesus lakukan sampai dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Masih banyak pula juga kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kelucuan, kesengsaraan, keunikan, dan keanehan yang Kevin alami di Asmat. Tapi jikalau semuanya itu harus disebutkan satu persatu, maka agaknya video ini tidak dapat memuat semua. Suatu hari di bulan Juni, ketika saya berencana pulang dan akhirnya batal lagi, Uskup Agats Asmat, Monsinyur Aloysius Murwito OFM menulis, "Terima kasih Kevin atas kehadiranmu. Pandemi COVID-19 ternyata membawa Kevin menjadi sebuah blessing in disguise bagi Keuskupan Agats Asmat." Di antara ucapan itu, ternyata selama ini saya salah memahami rencana Tuhan. Yesus Kristus mengatakan lewat Santo Paulus di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih daripada mensyukuri berkat berupa pendapatan, masa depan yang terjajak. Saya mensyukuri rasa sukacita dan bahagia yang belum pernah dalam seumur hidup ini saya rasakan selain di sini, di Tanah Asmat. Saya merasa bahagia bukan karena saya melakukan apa yang saya lakukan, tapi karena Tanah Asmat, mulai dari Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, frater, volunteer, keluarga pusat pastoral, rekan senior, anak-anak asrama, adik-adik sekami, pemilik warung makan, para polisi, masyarakat, sampai anak-anak kecil di sini memberi saya banyak cinta. Sesuatu yang buat saya mengatasi berkat berbentuk uang. Pun di pedalaman penuh lumpur, buaya, dan lalat babi ini, saya menerima hal itu secara berkelimpahan, bahkan lebih dari apa yang saya dan mereka sadari. Di tengah kebingungan, kegoyahan, tangis, stres, dan krisis iman berbulan-bulan di sini, Roh Kudus menuntun saya untuk bisa melihat balik blessing in disguise, yang justru saya yang menerimanya. Dengan iman saya mengatakan bahwa saya dipaketin Tuhan ke Asmat bukan untuk dihukum, tapi supaya saya tidak terluput dari berkat dan kerahimannya. Pengkhotbah 3 ayat 11b, "Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Dalam ensiklik Christus Vivit 256-267, Paus Fransiskus memberi panduan untuk kita, para OMK, sekaligus menekankan bahwa hidup kita adalah pelayanan untuk kebaikan dunia, bonum commune, dan kita punya tugas untuk menemukan alasan dan tujuan kita ada di dunia. Saya baru sadar bahwa saya diberkati berkelimpahan di Asmat dengan sukacita, dan saya terpanggil untuk melanjutkan karya misi ini untuk menyuarakan berkat itu kepada semakin banyak bapak, mama, kakak adik di Tanah Asmat. Dari hati yang terdalam,
tidak ada suatu kebanggaan konvergen pada sharing ini. Selain rasa syukur, kesaksian, dan pula ajakan untuk teman-teman semua agar kita duk in altum, merefleksikan semua yang Tuhan izinkan pada dunia dan diri kita pada kondisi, usia, situasi seperti sekarang. Saya sangat terhibur dengan Paus Fransiskus yang menulis di Christus Vivit 288, dan jika dia memutuskan untuk menganugerahkan suatu karunia bagi kalian, sebuah karisma yang akan membuatmu menghayati hidupmu secara penuh dan mengubahmu menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain, menjadi seseorang yang meninggalkan jejak dalam sejarah. Ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang membuatmu paling bahagia dan akan membangkitkan antusiasme bagimu melebihi apapun di dunia ini. Untuk bisa melewati masa sulit kehidupan, dan bukan hanya pandemi ini saja, marilah kita kembali justru ke dalam, kepada Tuhan dan diri sendiri, untuk menyadari bahwa hari ini, teman-teman bisa mengikuti acara ini adalah satu puzzle hidup kita yang membuktikan bahwa kita pun diberkati. Tidak berhenti di situ, tugas perutusan kita tetap terbuka untuk membagikan berkat, untuk menjadi berkat, dan untuk memberkati. Nah sahabat semua, sumber iman Katolik ada 3, kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Dari kitab suci sudah saya kutip, dari magisterium pengajaran para gembala gereja sudah saya kutip, dan terakhir dari tradisi suci saya petik dari ritus Missale Romawi, doa di bawah kaki altar. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificet juventutem meam. Kami akan pergi ke altarmu ya Tuhan, kepadamu ya Allah yang membahagiakan masa muda kami. Selamat berefleksi, salam dari Asmat Dormom.